kebanggaan dan Ospeda Masa Bakti 2017-2018 dari Ananda Fakhri Muhammad Arif kepada Ananda Ali Rafi Rafsanjani sebagai Ketua Ospeda Masa Bakti 2018-2019 terpilih, diiringi dengan ucapan selamat bertugas lillahi ta'ala insyaallah. Penyerahan bendera Ospeda. Dari Ospeda 2017-2018 kepada Ospeda 2018-2019. Selanjutnya penyerahan bendera Ospeda, panji kebanggaan, amanah yang harus dituntaskan khususnya oleh pengurus Ospeda baru 2018-2019. Kami persilakan Al-Kafi Ustadz Endang Najasa, yang terhormat Kepala Sekolah SMP Al-Kafi Ustadz Yaya Nur Rahman, yang juga saya hormati para alim, alimah, ustadz sekalian yang saya cintai, penggerak revolusi umat ini, adik kelas 7 sampai kakak kelas 12 Mahat ini. Wahayyikum tahiyatan Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala yang terpuji, segala yang tersembunyi hanyalah milik Rabb yang Maha terpuji, dan masih banyak rahasia yang disembunyikan olehnya dari kita. Syukur kita, marilah kita panjatkan atas Rabb yang sejatinya lebih dekat daripada urat leher kita sendiri, sehingga untuk bisa melihatnya, untuk bisa merasakannya, kita perlu bercermin pada apa yang telah kita perbuat selama ini untuknya. Selawat beserta salam kita haturkan atas manusia terhebat yang rindu ingin bertemu kita yang tidak pernah melihatnya tapi kita cinta padanya. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini terbuktilah perkataan Ustaz Asep Ardian Syakib tentang rahasia kecil mimbar, yaitu untuk menutupi gemetar kaki ini yang sekarang saya rasakan. Gemetar kaki yang mencoba meruntuhkan percaya diri. Kalau ternyata Ustaz Asep Ardian Syakib dulu merasakan hal yang sama seperti saya, maka di masa yang akan datang saya akan menjadi Ustaz Asep Ardian Syakib. Kalau ternyata Ustaz Ajit pun merasakan hal yang sama seperti saya, maka di masa yang akan datang saya akan menjadi Ustaz Ajit Muslim. Dan jika Ustaz Evan bin Firmansyah pun merasakan hal yang sama, saya pun akan menjadi Ustaz Evan Firmansyah ya, di masa yang akan datang. Dengan ini saya teringat pula perkataan Ustaz Ajit setelah daerah Banten dilanda gempa. Apa kata beliau? Abnai al-Talabah, sesungguhnya
Ini semua adalah bentuk tajalli Rabbi. Dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Sekandari, tajalli itu artinya penampakan Allah berupa kebesarannya, yang pasti ada hikmah di balik itu semua. Nah, getaran bumi yang meruntuhkan bangunan itu sama halnya dengan getaran kaki saya yang mencoba meruntuhkan rasa percaya diri saya. Tapi ingatlah, gemetar kaki yang zahirnya meruntuhkan rasa percaya diri, pada hakikatnya justru Allah membisikkan pada saya, Ali, kenapa harus malu berbicara di hadapan 1000 santri Al-Kafi? Padahal di masa yang akan datang kamu akan berbicara di hadapan jutaan umat ini. Allahu Akbar. Lagian rasa malu itu tak tahu malu ingin mendatangi saya, santrinya Ustaz Irfan Firmansyah. Ya, suatu saat saya pernah berpikir ketika sedang senang-senangnya dengan Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayah, Buya Yahya, saya pernah berpikir gitu, gimana caranya saya bisa tetap mendengarin ceramah mereka, tetap padahal di Al-Kafi gak boleh bawa HP. Ternyata saya lupa di depan mata saya Ustaz-Ustaz hebat, Ustaz Irfan Firmansyah, Ustaz Aji, Ustaz Ade, Ustaz Agus, Ustaz Farhat, dan Ustaz-Ustaz hebat lainnya. Allahu Akbar. Dulu ketika kaki ini baru menginjakan koridor Usman, ketika lidah ini belum bisa bersyukur atas kenikmatan makanan Al-Kafi. Ketika telinga ini tak bisa lepas dari HP asrama karena rindu orang tua. Saya dipanggil oleh kakak kelas saya di masjid bagian dalam, saya ingat sekali. Nama kakak saya itu Arif Ahmad Hidayatullah, ketua sepeda 2 tahun lalu. Dia cerita sehingga saya yakin bahwa Al-Kafi ini bukan sekedar ma'had biasa. Begini katanya, setelah keruntuhan Turki Utsmani 100 tahun kemudian akan bangkit khilafah Islamiyah kembali. Kapan terakhir khilafah Islamiyah runtuh? 1924. Apa terakhir Turki Utsmani? Maka 100 tahun kemudian adalah 2024. Bukan kaum imperialis dan meruntuhkan rezim yang sekarang. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya cintai, teman-teman Ospeta masa bakti 2018-2019. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara pelantikan Ospeta kali ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan jahiliyah amanah ini. Bicara tentang amanah, ternyata sekarang masih banyak sekali orang yang menganggap bahwa amanah itu membebankan, amanah itu menghambat segala aktivitas karena amanah menyita segala waktu. Yang padahal faktanya, semakin banyak amanah yang kita terima, semakin tertata hidup kita, semakin teratur aktivitas kita. Karena seperti ini, ketika kita diberi amanah untuk mengerjakan sesuatu, otomatis waktu kita akan tersita. Kemudian kegiatan yang lain akan mengikuti. Terus seperti itu. Beda halnya ketika kita memiliki banyak waktu senggang, sehingga kita bingung ingin melakukan apa, malas ingin melakukan sesuatu, sampai akhirnya timbullah pikiran ini bisa dikerjakan nanti. Kemudian pekerjaan itu bertumpuk dan terus bertumpuk. Ada tuh tipe orang yang ketika dia diberi amanah, dia menolak dengan alasan saya gak sanggup, saya gak kuat, saya gak sanggup. Ini salah karena pada hakikatnya amanah bukan tentang siapa yang paling sanggup dan siapa yang paling kuat, tapi justru dengan amanah orang itu disiapkan dan disanggupkan. Seperti halnya ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah,
takut dicibir, takut dibilang soalim dan lainnya. Namun ketahuilah, ketika kita bekerja mencari pujian dari Allah, mencari pujian dari manusia seutuhnya, maka sampai akhir hayat tidak akan kita temukan. Namun ketika kita bekerja mencari pujian dari Allah, insya Allah dari niat saja Allah sudah memuji kita. Bekerjalah, maka yang melihat adalah Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Dengan ini, kami, Ospresa Masa Bakti 2018-2019, meminta kerjasama kepada seluruh santri Al-Kafi, guru dan staf dan semua warga Al-Kafi untuk ikut menyukseskan keberlangsungan masa jabatan kami. Kami meminta kontribusi kepada guru-guru sekalian dan santri-santri yang ada. Bukan tentang siapa pemilik jabatan tertinggi, tapi tentang seberapa besar kontribusi yang telah kita berikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
video selesai.